banyak orang yang sekarang ini mencari self identity, identitas diri mereka dari likes yang mereka dapatkan dari pencitraan yang mereka buat. Apakah pernah nggak Daniel punya pengalaman pencitraan atau tergoda untuk membangun seperti itu dalam perjalanan Daniel? Ya, itu kan yang kita kejar sebenarnya dari pencitraan. Nggak dibayar pun nggak apa-apa. Yang penting saya bisa terkenal, saya bisa viral, dan saya mendapat kuasa, saya mendapat pengaruh. Pencitraan di media sosial menjadi sarang laba-laba bagi banyak orang. Kita berada di tengah era percepatan yang sangat tangkas, mengingat hanya 20 tahun yang lalu kita masih mencari berita dari koran harian. Tetapi hari ini orang-orang mencari validasi di media sosial seakan-akan itu menjadi kebutuhan primer. Anak remaja maupun dewasa, termasuk yang kaya maupun yang biasa saja. Dari 167 juta orang pengguna aktif media sosial di Indonesia, tidak sedikit yang kini melakukan pencitraan dengan media sosial dengan menampilkan yang terlihat cantik, kelihatannya sukses, atau kelihatannya bahagia, dengan harapan dia dapat perhatian, serta afirmasi, sorotan, dan banyak likes dan banyak subscribers atau followers. Kasus fenomenal flexing kekayaan di media sosial yang dilakukan contohnya Indra Kents dan Doni Salmanan yang menjadi sorotan publik setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penipuan dan pencucian uang melalui platform keuangan digital. Banyak dari pengguna media sosial mulai terjebak dalam perlombaan untuk mendapatkan validasi dari orang lain. Lantas, apa bahaya dari fenomena tersebut atau itu biasa saja? Nah, untuk membahas lebih jauh, telah bergabung bersama dengan kita seorang ayah dan juga seorang entrepreneur sekaligus host di berbagai acara, yaitu Daniel Mananta. Dan sebelum saya ngobrol sama dia, saya mau ajak Anda ingat untuk like, untuk subscribe di Jawaban Channel, komentar di dalam comment section, dan bagikan juga share kepada orang lain supaya menjadi berkat buat orang banyak. Hai Daniel, terima kasih sudah bergabung dengan Cahaya Bagi Negeri. Selamat datang. Thank you for inviting. Ini saya supaya nggak keluar frame, saya benar-benar nggak gerak sama sekali. Saya takut kalau saya bergerak di sini nanti keluar frame. Nanti kalau kamu gerak, saya ikut aja, saya ikut. Jadi kita lagi ngomongin pencitraan. Saya pikir ini kayak semacam fenomena yang kayak ombak ya, kayak gelombang yang washing through culture, di mana it's a Me Too movement ya. Orang makin kesini makin melihat nilai daripada membangun image ya, pencitraan di social media. Menurut Daniel, bagaimana fenomena ini? Saya ngerasa pencitraan itu bukan cuman baru hit sekarang, tapi emang dari tahun dulu pun juga pencitraan itu penting, gitu kan. Basically bukan cuman sekedar dari sosial media aja, tapi dari mulai zaman media pun gitu, di mana orang-orang pengen berusaha memberikan sosok atau pencitraan terbaik untuk orang banyak. So, tapi memang karena sosial media itu jadi seperti diamplifikasi yang benar-benar luar biasa banget. Apalagi dengan algoritma, seseorang yang bukan dari mana-mana, bukan dari siapa-siapa, tiba-tiba bisa ditonton oleh jutaan orang dengan algoritma dari TikTok, dan itu bukan cuma di Indonesia aja, tapi di dunia juga. Jadi I think banyak orang yang sekarang ini mencari self identity, identitas diri mereka dari likes yang mereka dapatkan dari pencitraan yang mereka buat. Right. Itu sih. Ya agak fly. Kalau kita lihat ada banyak yang view, tiba-tiba kita merasa dapat panggung, kita dapat platform, kita dapat sorotan, dan itu kan membuat Yang lebih penting kita dapat power. Wow.
Yang itu yang paling penting banget. Kita dapat kuasa. Karena apa? Tiba-tiba ketika itu jadi viral, teman-teman di sekitar kita sudah mulai memperlakukan kita dengan berbeda. Hmm. Tiba-tiba kita mempunyai influence, kita mempunyai pengaruh. Apa yang kita omongkan di sosial media didengar orang. Hmm. Tiba-tiba kita jadi penting. Tiba-tiba kita menjadi seseorang yang patut diperhitungkan gitu. Hmm. I think at the end of the day, it's about power and influence. And that's a slippery slope. Ya, kita sebutnya dalam bahasa Inggris slippery slope itu adalah apa namanya jalan yang licin gitu kan. Kalau kita ingat bahwa dosa yang asli, dosa yang original ya, yang di awal adalah pride, adalah kesombongan. Dan kalau kita hidup dari situ, hidup dari euforia, mendapatkan sorotan dan pengakuan dan sebagainya, itu adalah sesuatu yang very risky ya untuk siapapun juga, termasuk saya, termasuk Anda. Bagaimana Daniel sendiri menghindar daripada itu? Apakah pernah nggak Daniel punya pengalaman pencitraan atau tergoda untuk membangun seperti itu dalam perjalanan Daniel? Ya, saya udah 20 tahun di dunia entertainment, jadi saya sebenarnya bermula berkarya di dunia entertainment itu dari tahun 2003, di mana belum ada sosial media, sampai akhirnya sosial media sebesar ini sekarang. Nah, jadi kalau dari saya sendiri, emang gak bisa disalahkan kalau misalnya kita berusaha memberi pencitraan yang baik di sosial media. Tidak bisa disalahkan, because sekarang ini udah menjadi sebuah norm. Semua orang ngelakuin hal tersebut. Tapi yang membahayakan adalah ketika pencitraan itu menjadi Tuhan kita. Pencitraan itu menjadi sesuatu yang kalau pencitraan itu tidak ada, berarti hidup kita selesai. Yang terjadi sama saya dulu waktu tahun 2012, di mana itu I'm on top of my game. Saya baru aja selesai dari MTV. Habis itu saya dipercayakan menjadi host di Indonesian Idol. Iklan banyak banget. Saya punya brand yang keren banget namanya Dam I Love Indonesia. Dan itu benar-benar, dan saya baru menikah, saya baru punya anak. Anak saya masih umur belum nyampe 1 tahun saat itu, baru lahir malahan tahun 2012. Nah, tapi yang terjadi, oh ya, kenapa saya benar-benar menikmati banget the top of my career, karena memang ketika mempunyai pencitraan yang baik, orang-orang pada suka sama saya, ngeliat sama saya menjadi terkenal, itu rasanya nikmat banget emang. Seperti yang tadi saya bilang, saya punya power. Sebelumnya saya dibully waktu di high school, tapi sekarang semua yang bully pengen temenan sama saya. Dan habis itu orang-orang yang tadinya tidak pernah mendengarkan saya jujur tidak punya teman terlalu banyak, akhirnya banyak orang-orang yang pengen berteman sama saya. So many things yang saya dapatkan. Orang-orang pengen foto sama saya. Contoh deh, saya kebetulan dapat economy class di sebuah flight, dan habis itu pilotnya pengen foto sama saya, jadi saya ditaruh di business class. The best deal of all. That's pretty good. Ketika ada restoran lagi viral, saya lagi ngantri. Well, viral tuh karena semua orang pada banyak yang ngomongin. Saya lagi ngantri di restoran tersebut, tiba-tiba security-nya atau yang punya restoran ngeliat, wah, PJ Daniel, ayo masuk, ngapain ngantri? You get this privilege, mendapat sebuah ya kenikmatan sebagai VIP banget gitu. Nah, itu kan yang kita kejar sebenarnya dari pencitraan. Nggak dibayar pun nggak apa-apa. Yang penting saya bisa terkenal, saya bisa viral, dan saya mendapat kuasa, saya mendapat pengaruh. Tapi di tahun 2012, ketika saya kehilangan suara saya, karena I abuse my vocal cord, saya benar-benar menggunakan pita suara saya dengan sangat tidak bertanggung jawab banget, dan saat itu pun juga saya ya belum terlalu mengikuti Yesus banget. Yang terjadi adalah saya kehilangan identitas saya.
siapa saya tanpa aset Wow. terbaik? Siapa saya tanpa suara? Siapa saya kalau bukan seorang presenter terkenal? Siapa saya kalau saya tidak mempunyai power dan pengaruh atau influence ini lagi? Jadi di situ saya benar-benar mengalami yang namanya breakdown, tapi pada saat yang bersamaan saya mengalami spiritual awakening. Wow. Saya mengalami mukjizat penyembuhan, dan ketika saya mendapatkan penyembuhan, terus ketika saya ngomong mukjizat penyembuhan, penyembuhannya ternyata bukan secara fisik, Right. bukan suara saya yang baik, tapi mukjizat penyembuhan dari secara spirit. Wow. Saya tiba-tiba mendapatkan damai yang dunia ini tidak bisa ngasih. Damai yang hanya Tuhan Yesus bisa berikan. Di situ saya merasakan banget kedamaian yang benar-benar luar biasa banget, walaupun secara fisik saya belum sembuh, tapi saya sudah sembuh secara spirit. Nah, dari situ lama-lama kesembuhan fisik itu mengikuti, dan saya mendapatkan sebuah identitas baru, pencitraan baru, Yes. bukan lagi sebagai presenter terkenal, tapi sebagai anak Tuhan Yesus yang sangat dicintai, yang sangat dikasihi, walaupun saya udah berdosa banyak banget, tapi Tuhan tetap setia untuk menyayangi dan mengasihi saya. Wow. Dan di situ identitas saya sebenarnya, dan mulai hari itu saya bukan tiba-tiba langsung jadi pencitraannya anak Tuhan, tapi saya tetap melakukan apa yang what I do best, apa yang saya lakukan terbaik setiap harinya, yaitu menjadi seorang komunikator, tapi hati saya sudah berubah. Karena yang saya komunikasikan kali ini bukan untuk mengglorifikasi diri saya That's good. atau pencitraan supaya saya semakin luar biasa hebat, tapi saya mau justru memberikan glorifikasi kepada Tuhan. Pencitraannya saya refleksikan sekarang kepada Tuhan Yesus. Wow. Kayak gitu sih. So, tadi identitas Daniel itu dibangun atas entertainment, atas pencitraan itu, di mana identitas melekat di situ. Jadi ini terjadi wisuda lah gitu ya, melalui proses wisuda akhirnya dapat identitas sejati di dalam Kristus, dan saya pikir itu Betul. indah sekali. Tidak semua orang dapat kesaksian seperti itu. Karena itu adalah sesuatu kesadaran, tetapi harus disertai juga dengan penyerahan diri gitu buat itu. Nah, ini ada satu video yang tim saya kasih. Saya mau putarkan buat Daniel dan dapat tanggapan dari Daniel mengenai video ini. Silakan. I'm Bobby Saputra. I'm handsome because of my mom and rich because of my dad. I actually have power over his credit card. Bobby Saputra. Bobby Saputra. Jadi orang terkaya nomor 7 di Indonesia. Papa saya. Oh, papa. Ya, aku nomor 8. So Ben and Bobby is two so different characters. Bro, it's different. Bobby is so stupid and he's such an asshole and he's like girlfriend sama pacar. It's like so mean, yeah. But I don't believe in that. Like, I'm a God-fearing, Jesus-following, normal guy. Like, I abide by God's rule. I read the Bible every day. I volunteer at my church. Are you kidding? I'm not joking, bro. That's real me. Gimana? Ini Bobby, ini Ben ini rupanya dia bisa bangun pencitraan sesuatu yang dia kerjakan yang sebenarnya adalah plesetan, tetapi meledak karena orang itu tertarik kepada sesuatu hal yang dia buat, mereka ikut gitu. Nah, ini bagaimana ini kasusnya nih? Oh, Ben atau Bobby, saya nonton videonya dia di cuman klip sih, dia sama Deddy Corbuzier, dan dia ngomong ayahnya yang kaya gitu kan, super rich gitu. Dan gak tahu kenapa gitu ya, ketika saya lagi nontonin dia, saya ngebayangin dia benar-benar pede banget mempunyai Tuhan sebagai ayahnya dia yang sangat kaya. Jadi jawaban yang keluar dari mulut dia adalah jawaban dari ayah yang super abundant. Iya kan, ayah yang kaya banget gitu, yang tajir banget, which is Tuhan. Berapa banyak orang pengikut Yesus yang nggak percaya kalau Yesus itu kaya. Tapi dia adalah salah satu orang yang benar-benar sangat
percaya sampai dia buat sebuah pencitraan seperti ini. Ya. Which saya jujur nggak kenal dia, tapi saya tahu teman saya sahabatan sama dia gitu. Dan mereka pergi ke IIS di gereja tersebut gitu. Dan emang bener dia pelayanan katanya, dan kata teman saya anyway. Saya belum ketemu sama Bobby langsung. But saya seneng banget ada seorang anak Tuhan yang benar-benar percaya bahwa dia mempunyai Tuhan atau ayah yang sangat kaya dan dia tidak akan kekurangan satu apapun karena ayahnya kaya banget. Ya, saya tertarik karena dia bisa buat itu, orang nggak tahu bahwa itu nggak benar gitu. Jadi orang itu benar-benar itu melihat itu sebagai sesuatu gitu. Jadi saya lihat kita masuk di era di mana ada blur antara yang real sama yang palsu. Ya, bagaimana kita ini ke depan ya kita bisa tahu bedanya, tahu keabsahan daripada sesuatu yang mana yang otentik ya. Justru saya lihat bahwa namanya otentik ini ke depan akan semakin mahal. Sesuatu yang otentik, sesuatu yang real, itu akhirnya akan menjadi kayak harta kalau kita temukan itu. Karena antara kecerdasan buatan, dengan teknologi, dengan kapasitas itu untuk segala sesuatu itu dibuat. Saya pikir ini blur ke depan. What's truth, what's not, what's real, what's not. Menurut Daniel bagaimana? Makanya kita sebagai pengikut Yesus kita harus lebih sering dengar sama Roh Kudus. I think itu yang paling penting. Dan saya sendiri juga pernah menjadi korban sebuah hoax. Dan saya juga ketika saya pengen membela diri saya, Tuhan bilang sama saya, lu pengen lu membela diri lo atau Tuhan yang membela diri lo? Enough said. Jadi I think kayak apakah kita sebagai pengikut Yesus harus percaya yang mana? Saya jujur nggak akan bisa jawab karena dengan adanya deepfake tadi kan, dengan adanya AI, dengan adanya teknologi, kemajuan teknologi yang begitu gila banget, media dengan media yang sembarangan bikin clickbait dan orang sampai hari ini nggak baca artikelnya, tapi dia cuma baca judulnya. Kita nggak akan bisa mengontrol lagi. Kita nggak bisa mengontrol hati orang, kita nggak akan bisa mengontrol news. And kita emang nggak pernah bisa mengontrol itu. Yang bisa mengontrol itu hanya Tuhan, gitu. Nah, jadi saya cuma Daniel ya. Karena ini kan kita orang dewasa. Orang dewasa aja itu bisa terbawa-bawa oleh pencitraan tersebut ya. Tapi bagaimana dengan generasi anak? Kan Daniel punya anak ya. Gimana kita lindungin mereka, gimana kita jaga mereka, karena di situ anak kita masuk di satu era di mana so much information drowning them, begitu banyak informasi yang menghanyutkan mereka. Mereka ini akhirnya algoritma yang berkuasa so powerful untuk cuci otak mereka, sementara mereka ada di rumah kita, mereka ada di tangan kita. Nah ini gimana, saya pengen tahu dari Daniel, how do you raise your kids? How do you protect your kids? What do you do? Ini berlaku buat saya. Saya nggak tahu apakah semua orang bisa menerapkan ini atau enggak. Tapi saya percaya suatu saat saya harus melepaskan anak saya dan anak saya akan terekspos dengan so many things. Dengan banyak hal lah, yang fake dan real, twisted truth, atau truth itself, atau benar-benar kebohongan secara belak-belakan, atau yang kita bilang half truth, gitu. Jadi suatu saat anak saya akan dilepas untuk ke dunia sebenarnya yang sampai sekarang ini kita hadapi. Tapi saya ngerasa hari ini sampai nanti dia berumur 18 tahun ketika saya harus melepas dia atau 21 tahun, tugas saya sebagai seorang ayah to be the provider and to be the protector. Dua itu. Provider, apa yang saya provide, saya selalu nge-provide dia bukan secara material aja, tapi saya provide dia
by the word of God. Ya. Jadi saya selalu tiap pagi sebisa mungkin kita mempunyai devosi untuk ngomongin tentang ayat-ayat atau kebenaran dari Alkitab yang kita bacakan gitu ya di situ dan kita bahas satu-satu. That is me sebagai seorang ayah, the provider of bread. Apa sih bilangnya? Ya, putting the bread on the table gitu kan kalau misalnya The bahasa breadwinner. Inggrisnya Ya, gitu. ya. The breadwinner, thank you, the breadwinner. Dan bread dalam hal ini adalah the bread of life juga, Wow, gitu, that's roti good. kehidupan. Ya. Dan itu saya sebagai provider tersebut. Yang kedua, protector. Jadi saya sebagai seorang ayah, justru saya benar-benar hati-hati banget apa yang anak saya nonton, apa yang anak saya terekspos gitu. Kita akhirnya membuat banyak sekali peraturan di rumah selama sekarang sampai nanti dia umur 18 untuk menjaga mata dia, telinga dia supaya tidak melihat sesuatu yang sifatnya bisa mengganggu dia secara spiritual dan mental. Dan itu again ya, maksudnya provider and protector. Protector bukan cuma dari orang jahat aja, tapi protector dari informasi-informasi yang sekarang ini bertubi-tubi mencoba mengambil attention dia. Kemarin ada satu momen di mana saya ngajak, saya kebetulan harus sama istri saya, kita lagi ada date lunch, dan abis itu anak kita berdua abis dari gereja pulang sama salah satu sahabatnya dia yang kita percaya. Dia ke rumahnya, ketika kita jemput, mereka lagi nonton film horor karena ada antinya, which is teman kita juga, yang nonton film horor di sebuah ya di Netflix lah. Nah, itu ketika kita masuk, saya langsung pucet, dan pucetnya itu kenapa? Pucetnya itu bukan takut, tapi pucetnya itu saya nahan marah. Ya. Nahan marah banget. Of course, as a provider atau as a protector, itu saya benar-benar kayak saya langsung ngeliat ke si antinya ini, saya bilang, lu tahu nggak, anak gue sampai hari ini nggak pernah nonton film horor. Dia umur 11 tahun. Sampai hari ini dia nggak pernah nonton film horor. Kenapa? Karena gue bertugas untuk melindungi spiritnya dia. So good. Jangan sampai dia lebih takut setan daripada takut Tuhan. Ya, bagus sekali. That's one. Yang kedua, istri saya ngelihat ini untuk umur berapa? 16 tahun ke atas. Wow. Itu lebih marah lagi. Iya. Dan yang ketiga, ketika anak saya mulai ketakutan, dia yang udah mulai tutup mata gitu, malah diketawain sama teman-temannya, sama sahabatnya ini, sama si antinya ini. Takut ya, masa gitu ya takut? It's all fake, masa gitu ya takut and everything. And it's so Indonesian. Dan yang keempat, ketika anak saya mau lari dan dia nggak mau nonton lagi, dia langsung dibilang, nanti kalau misalnya setan muncul di situ gimana? Malah ditakut-takutin. Jadi akhirnya anak saya nggak berani kemana-mana. Saya datang, I was a bit late, setengah jam setelah mereka nonton film tersebut, dan itu kita marah sekali. Bagaimana And setelah apa yang kita lakukan, kejadiannya? kita mendoakan. Gimana ya? anyway. Oke, mendoakan. So, setelah kejadian itu, puji Tuhan, Daniel tahu gitu. Banyak orang tua, anak mereka itu terekspos dengan hal seperti itu, atau anaknya terekspos sama pornografi di HP temannya, atau dia dapat dia masuk dalam sarang laba-laba tertentu. Tapi orang tuanya tidak pernah tahu. Dia cuma lihat, loh anak saya berubah hari ini, kok anak saya diam hari ini, kamu kenapa? Anaknya pasti jawab, ya nggak apa-apa, mah capek gitu kan. Nah, waktu Anda tahu hal itu terjadi, bagaimana langkahnya untuk melerai dan untuk melayani anaknya Pak Daniel? Ya, betul. Kita doakan dan kita breakdown. Bahkan sekarang gini nih ya, contoh kayak si pornografi tersebut gitu. Itu kita udah bicarakan dari dia umur 8 tahun gitu. Dan kita tidak bisa menghindari, karena bahkan di YouTube aja pun juga kalau misalnya dia masukin keyword yang salah, yang keluar pornografi. It's crazy gitu. Jadi of course saya secara berkala saya ngecek dia nonton YouTube apa aja, kan saya bisa lihat historinya. Dan habis itu secara berkala.
Dan habis itu ketika ada sesuatu yang off yang kayaknya loh kok dia nonton ini, nah itu kita bicarakan tanpa mempermalukan dia. Saya sebisa mungkin ngambil contoh kayak ada temennya kita yang bla 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 supaya dia ngomong, have you ever experienced that? Pernah nggak sih ngalamin hal tersebut? So good. Jadi saya pengen sampai kapanpun ketika dia melihat sesuatu yang uncomfortable untuk spiritnya dia atau secara mental, dia bisa datang ke saya dan ngomongin itu secara belak-belakan. Jangan sampai merasa terhukum gitu. Karena saya juga percaya sama the power of first. Di mana the power of first ini, siapa yang pertama kali That's so true. ngomongin isu tersebut ke sang anak, Yes. dia yang mempunyai otoritas akan isu tersebut. Wow. Jadi ketika orang tua tidak ngomong soal pornografi ke anak, tapi malah temen yang ngomongin pornografi ke anak, akhirnya ketika nanti dia terekspos lagi sama pornografi, si anak tersebut akan nanya sama temennya, bukan sama orang tua. Nah, jadi kita udah ngomongin soal seks, kita ngomongin soal the biological word of everything. Kita juga udah ngomongin soal ya pornografi ke anak-anak kita juga gitu. That's great. Dan saya pikir itu semua absolutely fantastic. Orang tua harus menjadi sumber utama. Kalau kita tidak menjadi sumber utama, berarti kita rela TikTok menjadi sumber utama atau There you ada go. sumber lain yang agresif yang masuk dalam kehidupan anak kita, berbicara di situ, menginfluence dia, atau algoritma nanti yang main, ya lambat laun, perlahan tapi pasti melalui gaming online dan sebagainya, sehingga diberikan nilai atau dia serap nilai dari atmosfer daripada perspektif atau pandangan daripada semua yang dia dapat itu. Dan saya pikir Daniel luar biasa kalau menjadi ayah atau orang tua yang aktif, yang berperan, yang passionate, yang betul-betul jaga. Saya pikir sangat perlu ya orang tua untuk bangkit dan cemburu ya, melihat anaknya melalui kacamata yang cemburu. Mungkin saya kasih kata terakhir buat Daniel. Mungkin saya rasa interview kita menuju kepada apa sih yang menjadi satu kata inspiratif buat orang tua yang harus melatih anaknya supaya anak-anak kita tidak menjadi generasi yang pencitraan, yang semu, yang kosong, yang hampa, tetapi dia membangun kehidupannya dengan identitas yang sejati dalam Kristus. Silakan Daniel. Again, peran orang tua itu besar sekali, makanya jadi orang tua yang sangat hadir. Saya pernah ngeliat ibunya sama anaknya lagi di bandara, kayaknya lagi nungguin apa, anaknya main TikTok, ibunya Instagraman. Anaknya ngeliat TikTok, itu TikToknya bener-bener no. So many violent, Bad so many content. scary stuff di TikToknya, tapi ibunya benar-benar cuma fokus sama programnya aja. Jadi again, bukannya saya menghakimi ibu tersebut, tapi saya benar-benar sedih banget dan saya juga nggak bisa ngomong juga ke ibunya gitu kalau ini anaknya lagi nonton hal-hal yang tidak appropriate gitu kan. Tapi sebagai seorang orang tua, itu kita butuh banget untuk mempunyai relationship yang sangat kuat banget dengan anak. I know lebih capek, lebih berat, tapi ini investasi yang nanti akan kita nikmatin beberapa tahun ke depan ini. Kayak gitu. Jadi benar-benar menjadi orang tua yang hadir banget karena ini tanggung jawabnya ada di orang tua gitu. Apalagi ngomongin soal pencitraan. Tadi kita balik lagi di awal, kenapa sih orang mau melakukan pencitraan? Karena mereka pengen power. Karena mereka pengen influence. Pada akhirnya, ketika mereka mendapatkan power dan influence, mereka mendapatkan cinta dari orang-orang di sekitar mereka. Tapi, kalau misalnya di rumah mereka mendapatkan cinta, dan mereka udah mendapatkan power di rumah, kayak misalnya kita tidak bilang sama anak kita, udahlah kamu anak kecil tahu apa sih?
dia tidak akan mencari power di luar. Yeah. Dia tidak akan mencari cinta di luar. Right. Dia benar-benar secure di dalam rumah Bapa, di dalam rumah ayah dan ibunya dengan pencitraan yang dia udah punya. I am a secure Right. son or daughter dari orang tua saya, dan apalagi to top it up lebih hebat lagi, dia udah menjadi seseorang yang secure banget in Christ, in Jesus, dan itu tugas ayah dan ibu banget untuk membuat anak-anak mendapatkan security tersebut dari Tuhan Yesus gitu. Tugas kita sebagai orang tua benar-benar cuman sebisa mungkin anak kita mempunyai security in Jesus. Yeah. Itu dia. Kita menjadi fasilitator buat itu. Yeah, that's awesome. I agree. Absolutely. Yeah. Daniel, thank you so much for your time. Luar biasa, nanti kita ngobrol di lain waktu. Thank you, Daniel. Bless you. God bless you too, Mark. Thank you so much. Wow. Firman Tuhan mengatakan dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dunia akan banyak sekali tawarkan kepalsuan dan kesempatan untuk mendapat kesenangan yang semu. Tetapi kita harus menjadi anak Tuhan apa adanya. Ya, menjadi berkat buat komunitas kita karena kita tulus dan bisa dipercaya. Dan sebagai orang tua, kita harus all out untuk jaga keluarga kita, jaga anak-anak kita menjadi sumber yang aktif, yang menyalurkan hal-hal yang indah dan mulia menurut firman Tuhan ke dalam kehidupan anak-anak dan keluarga kita. Panggung besar, sorotan lampu yang gemerlap justru membuat seorang Mark Natama mengalami krisis. Lantas, bagaimana dirinya mampu bertahan? Yang membuat aku pengen ikut Idol, kalau misalnya ada kesempatan untuk memperkenalkan diriku ke satu Indonesia lewat Indonesian Idol, karena kan itu ditayangin ke seluruh Indonesia nih, ibaratnya orang yang di daerah manapun tuh bisa melihat Indonesian Idol gitu. Kenapa nggak aku ambil gitu? Supaya Indonesia tuh bisa kenal siapa sih Mark Natama ini gitu. Dan ingat, fans pertama kamu siapa? Bunda Maya. Kesulitannya itu adalah mengalahkan rasa takut dan overthinking, Kak. Karena aku tuh sangat overthinking orangnya. Dan dulu aku tuh nggak pede dengan cara aku bernyanyi. Karena aku masih termakan dengan stigma bahwa seorang penyanyi yang akan sukses di sebuah kompetisi itu adalah balik lagi. Mereka yang bisa nada tinggi, mereka yang suaranya volumenya besar, powerful, dan lain-lain. Dan aku kehilangan jati diri karena dulu aku merasa terbebani sama fakta bahwa sosmed itu kan sangat penting ya di Indonesian Idol. Karena kemarin tuh diselenggarakan secara online, jadi kita cuma bisa berinteraksi sama teman-teman yang mendukung kita ya lewat sosmed gitu. Nah dulu aku sempat stres karena pertumbuhan sosial mediaku itu nggak begitu sekenceng teman-teman yang lain. Dan di babak-babak akhir itu misalnya di 6 besar kan sudah mayoritas cewek tuh. Dan memang perempuan itu lebih cepat naiknya kalau di sosmed. Nah sebelum aku ikut Idol, aku mempost semua hal yang aku rasa aku pengen post tanpa harus ada pikiran itu. Harus likes-nya berapa, comments-nya berapa, yang follow berapa gitu. Jadi di tahap itulah aku merasa kehilangan jati diri. Udah aku tidak bernyanyi seperti diriku. Kedua, aku di sosmed sudah tidak bisa sebebas aku biasanya. Jadinya ya aku kayak memaksa diriku tuh untuk berubah. Bukan menjadi Mark Natama gitu. Menjadi sosok yang ibaratnya beda lah gitu. Nah ada suatu malam di mana aku merasa kok gue jadi nggak nyaman ya hidup kayak gini. Gue nggak kenal lagi nih siapa sih ini cowok gitu kan. Misalnya yang komen tuh tidak sebanyak biasanya. Gue tuh stres. Aduh ini berarti voting gue turun nih. Aduh berarti orang udah nggak suka sama gue nih. Makanya itu yang gue bilang toxic banget pikiran itu. Sesetres setiap minggu aku feeling aku akan pulang Kak. Sesetres itu. Dengan keberadaanku yang waktu itu lagi terpuruk, kehilangan jati diri, nggak pede, stres, depresi, pengen pulang. Saat itu tuh aku nggak bisa tidur. Waktu di Idol tuh aku sampai nggak bisa tidur. Terus
selalu khawatir, hidupnya nggak tenang. Kayak dikejar-kejar sama angka followers, dikejar-kejar sama angka voting. Padahal kita juga nggak tahu voting kita. Saat udah di babak 5 besar itu aku udah stres banget. Karena semua lagu yang aku pilih itu kayaknya salah di mata penonton. Ah ini mah bukan lagu kompetisi. Ah ini mah kayak nyanyi pensi SMA. Gitu, banyak banget yang ngomong gitu. Aku paling sakit hati waktu di grand final. Banyak orang yang bilang ini grand finalis terjelek sepanjang masa. Kalau misalnya kita mau nggak dewasa, bisa aku marah di sosmed, aku bilang, kenapa sih nggak respect banget? Kan kita di sini sudah berjuang, lain-lain itu bisa aku lakukan. Cuman, apakah itu dewasa? Apakah itu akan menambahkan keuntungan untuk posisiku yang sudah dimaki-maki ini? Nggak juga. Terjadinya titik balik aku itu waktu di Idol kemarin. Karena kalau mau dipikir logika gini, nggak ada HP. Kita mau curhat ke siapa? Kita sekamar sendiri, nggak boleh main ke kamar temen, ketemu sahabat nggak bisa, ketemu orang tua nggak bisa. Terus mau ngomong sama siapa? Tembok. Nggak bisa kan? Satu-satunya yang kita datengin Tuhan. Dan selama aku idol, Alkitab itu aku buka setiap hari, Kak. Bahkan gue tuh takut Tuhan tuh menganggap saat teduh gue waktu di idol itu nggak tulus. Karena saat itu gue memang lagi butuh Tuhan. Nah, pola pikir itu yang salah. Mau kita lagi susah, mau kita lagi seneng, kalau memang kita mau datang ke Tuhan, ya Tuhan akan ada buat kita. Bahkan kita nggak mau datang ke Tuhan aja, Tuhan ada buat kita. Yang menenangkan adalah semua orang tuh udah punya garis tangan, semua orang udah punya jalan. Kalau memang kita rezekinya sampai juara, ya kita akan juara. Kita melakukan apa saja selama itu benar dan tidak merugikan orang lain. Kalau hasilnya sampai A, ya memang berarti Tuhan menghendaki kita cuma sampai A, gitu. The winner of Indonesian Idol Special Season is Rima. Kalau boleh jujur, banyak sekali orang di luar sana yang meragukan aku dan teman-teman dari Special Season. Kontestan dari Special Season ini exposure-nya tidak sedahsyat idol-idol sebelumnya. Nah, banyak orang yang meragukan gitu, kayak kayaknya kontestan idol sekarang nggak akan naik nih, karirnya nggak akan jadi dan lain-lain gitu. Nah, perannya Tuhan sekarang itu memberikan assurance bahwa lo nggak usah takut, takdir lo, rezeki lo tuh udah gue yang atur, lo tinggal berusaha aja. Gitu. Dengan adanya aku hari ini bercerita, bukan menandakan aku sudah orang paling suci, orang paling benar. Misalnya aku menggurui teman-teman semua yang menonton. Tapi anggaplah ini cerita dari aku sebagai orang yang berdosa nih, merasakan kehadiran Tuhan dan pengaruh Tuhan dalam hidupku. Sekarang aku sudah tahu nih parameternya. Aku sudah tahu apa yang aku harus lakukan di kehidupan ini supaya aku bermanfaat, supaya aku menjadi berkat untuk orang lain gitu. Dengan adanya aku sebagai runner-up Indonesian Idol, aku berharap kehadiranku ini bisa menunjukkan bahwa seorang anak Tuhan, maksudnya ya yang percaya sama Tuhan itu bisa loh sukses di dunia ini. Satu kata dari Tuhan mengubah seluruh kehidupan kita. Tapi banyak kata-kata yang bukan dari Tuhan, itu pun bisa membuat kita menjadi begitu lemah dan putus asa. Ada tawaran, mana yang mau kita ambil, mana yang mau kita pikirkan, itu menentukan hasil daripada kehidupan kita. Tahukah? Tuhan katakan dalam Yesaya 43 ayat 4a, engkau berharga, engkau mulia, dan engkau dikasihinya. Dan kasih Tuhan adalah kasih yang kekal. Dia tidak berubah. Sekalipun mungkin engkau berubah. Anda yang selama ini hidup dengan kata-kata orang. Dan Anda ada di sudut daripada kehidupanmu dan merasa aku betul-betul tidak layak. Semua kata-kata dusta itu. Mari hari ini ambil kata-katanya Tuhan. Dan bersepakat dengan Tuhan. Aku orang yang dikasihi. Dan izinkan Tuhan mengubah hidupmu. Izinkan kami berdoa untuk Anda. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang di surga, saat ini kami mau berdoa khusus buat semua anak-anak muda. Dimanapun engkau berada, yang bertahun-tahun engkau hidup oleh kata-kata teman-temanmu di sekitarmu.
dan engkau makan racun itu sehingga engkau merasa dirimu tidak berguna. Hari ini terima tawaran Tuhan. Angkat kedua tanganmu ke layar dan sepakat dengan Tuhan. Katakan, terima kasih Tuhan. Aku dicintai apa adanya. Bahkan engkau mau mati untuk aku. Dan engkau mengampuni setiap dosaku. Hari ini Tuhan, aku terima tawaranmu. Aku orang yang dikasihi. Aku orang yang berguna. Dan aku punya masa depan yang indah. Terima janji Tuhan ini dan hiduplah di dalamnya. Di dalam nama Yesus. Amin. Kalau Anda belum pernah mengakui Yesus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, maukah Anda lakukan itu hari ini? Tangannya terulur, matanya tertuju kepadamu. Mungkin melalui program ini tiba-tiba Anda merasa, kayaknya mata Tuhan tertuju kepadaku. Air mata Anda mengalir hari ini. Kenapa ya Tuhan bisa mengasihi aku, sementara aku adalah orang berdosa? Maukah Anda mengatakan yes, mengatakan ya kepada Tuhan? Segampang Anda percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut, menurut Roma pasal 10 ayat 9 dan 10, bahwa Yesus adalah anak Allah, dia bangkit dari antara orang mati untuk Anda, maka Anda akan hidup. Anda boleh untuk pejamkan mata Anda, taruh tanganmu di dada, angkat tanganmu kepada Tuhan, dan katakan, Tuhan Yesus, hari ini aku mendengar Engkau mengasihi aku. Engkau datang ke dalam dunia. Engkau mati di kayu salib untuk aku, untuk mengampuni aku, untuk menyelamatkan aku. Aku percaya, aku terima. Jadilah Tuhan dalam hidupku. Aku bertobat, aku tinggalkan dosa. Aku berbalik kepada Engkau. Aku butuh Engkau. Terimalah aku menjadi anak Bapa di surga. Selamatkanlah aku, kuduskanlah aku. Terima kasih Tuhan. Penuhilah hidupku, jadilah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Kalau Anda mendoakan doa itu, hubungilah layanan doa dan counseling CBN. Beritahu kepada salah satu counselor kami, biar mereka menjadi orang yang pertama untuk welcome Anda, untuk berdoa bersama dengan Anda, untuk meneguhkan. Biar mereka mendengar kesaksian Anda. Bagaimana Anda berdoa, bagaimana Anda percaya hari ini dan terima Yesus. Kami percaya ada masa depan penuh harapan, ada hal yang indah yang Tuhan sediakan untuk Anda dalam Kristus. Amin. Seorang anak terjebak dan terbakar di dalam mobil hingga mengalami bekas luka di sekujur tubuhnya. Bagaimana kehidupan Gideon di kemudian hari? Mari kita saksikan. Kali ini kita akan terbang ke Pekanbaru. Kota urutan keempat dengan penduduk terbanyak di Sumatera ini terkenal dengan industri minyak dan kelapa sawitnya. Dan di kota ini pula terdapat suatu kisah luar biasa tentang seorang anak bernama Gideon. Gideon adalah anak yang normal, yang tumbuh seperti anak-anak pada umumnya. Dia suka bermain dan sangat ceria. Namun sebuah kejadian naas yang tidak terduga menimpa Gideon dan mengubah seluruh hidupnya. Waktu itu aku bermain korek api bersama teman-teman yang ada di bengkel papaku. Pas ngidupin korek, joknya terbakar semua. Aku teriak panas, panas, dan tolong, karena di dalam mobil penuh asap dan api. Dan api itu menyulut seisi mobil itu dan mereka terjebak di dalamnya. Dan pekerja yang pada saat itu ada di daerah bengkel langsung mendobrak kaca pintu mobil yang susah untuk dibuka. Dan akhirnya
mengeluarkan anak itu yang sudah terbakar di dalam, teriak panas, panas, panas. Dan saya sambut anak ini, saya bawa larikan langsung ke klinik yang terdekat. Butuh waktu berbulan-bulan untuk mengobati luka bakar Gideon. Sampai-sampai Gideon harus berpindah-pindah rumah sakit dan menjalani beberapa operasi. Setelah kejadian itu, aku malu bermain sama teman-teman karena banyak bekas luka. Sejak kejadian itu, Gideon jadi pendiam, menyendiri, tidak mau bergaul dengan teman-temannya. Puji Tuhan, orang tua Gideon tidak patah semangat. Mereka tetap membawa Gideon untuk pergi ke sekolah minggu di gereja GPDI Api Kemuliaan. Di sanalah Gideon belajar tentang salah satu tokoh Alkitab dari program pemuritan anak Superbook dari CBN. Aku nonton cerita Gideon di Superbook. Ia tidak percaya diri, ia merasa kecil hati dan tentaranya dikit. Tapi setelah Tuhan berbicara pada Gideon, Gideon percaya kepada Tuhan dan menang melawan orang Filistin. Aku mau Tuhan bersama dengan aku seperti tokoh Gideon, tidak takut dan malu. Ya, kami melihat dari situ anak kami mulai tumbuh, percaya dirinya sampai berani mengambil bagian dalam melayani di sekolah minggu gereja kami di GPDI Api Kemuliaan Kecamatan Kandis, Siak, Riau. Aku rindu Tuhan pakai aku jadi berkat. Makanya aku bermain drum di sekolah minggu. Aku tidak malu lagi pada kondisiku saat ini karena aku percaya Tuhan memakai aku luar biasa. Ya, saya bersyukur Tuhan menyembuhkan anak saya, dan yang terpenting Tuhan juga mengembalikan kepercayaan diri anak saya yang sempat hilang. Saya juga berterima kasih karena melalui program pemuritan Superbook dari CBN, anak kami bisa dikuatkan, dan saya percaya ada banyak anak lainnya yang diberkati. Terima kasih semua. Aku sudah kembali ceria lagi. Aku Gideon, aku generasi hebat. Wow, aku Gideon, aku generasi hebat. Wow, great story. Wow. And kita lihat bahwa sesuatu peristiwa atau keadaan yang sepertinya hopeless, Betul. tetapi selalu ada jalan keluar, ada masa depan. Dan kita lihat anak yang sudah kecil hati ya, Betul. sudah ciut ya, Merasa tapi nggak dia bangkit berguna, merasa dirinya dari berbeda dari teman-temannya. kebenaran firman Tuhan. Yes. Kisah di Alkitab itu Tuhan menyentuh hatinya, dan inilah pelayanan CBN. Ada lebih dari 5.000 gereja di seluruh Indonesia menggunakan sekolah minggu Superbook setiap bulan. Ini adalah luar biasa. 5.000 gereja, ini adalah sekolah minggu Superbook yang serba digital, yang bisa diakses oleh ribuan gereja di seluruh Indonesia, menjadi berkat bagi puluhan ribu anak-anak, ratusan ribu anak di seluruh Indonesia. Dan kalau Anda ingin untuk menjadi bagian daripada CBN, maka Anda bisa menjadi mitra CBN. Ada QR code di layar, donasi.jawaban.com, juga bisa Anda isi form. Anda putuskan mau memberi sesuai dengan kapasitas dan kemampuan, dengan langkah iman Anda, mulai menabur di dalam pelayanan CBN. Dan saya percaya Tuhan akan memberkati berlimpah-limpah. Anda akan menjadi mitra yang diberkati, dan bersama-sama kita akan bisa melayani banyak sekali anak di Indonesia. Yes. Amsal 3 ayat 5-6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.
Saya Maria Kasmetan. Saya Mark McClendon. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di Sampai Cahaya jumpa. Pagi Negeri.